Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nurman Nawaluddin dengan NIM 10584110919 dari kelas 5C Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai The Rules yang merupakan bagian dari materi prinsip komunikasi mata kuliah jaringan komputer lanjut. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai 3 elemen. Tujuan utama dari jaringan apapun adalah untuk memberikan kita metode untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, mulai dari masyarakat primitif hingga masyarakat dengan teknologi yang paling maju saat ini. Berbagi informasi dengan orang lain sangat penting untuk kemajuan manusia. Semua komunikasi dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari satu individu ke perangkat atau ke orang lain. Nah, semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan di sini adalah orang atau perangkat elektronik yang mengkomunikasikan pesannya ke individu atau perangkat lain. Elemen kedua yaitu tujuan atau penerima pesan. Tujuan menerima pesan dari pengirim pesan dan menafsirkannya. Dan elemen yang terakhir adalah media transmisi atau saluran. Transmisi ini menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Analogi sederhananya seperti misalnya 2 orang yang ingin berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi, mereka harus menyepakati cara berkomunikasi. Jika komunikasi menggunakan suara, mereka harus terlebih dahulu menyepakati bahasa. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan itu dengan cara yang dapat dimengerti. Hal yang sama juga terjadi pada jaringan. Sebelum berkomunikasi, perangkat harus menyetujui cara berkomunikasi. Mereka harus mengerti format pesan apa yang akan digunakan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 ini, ada laptop dan PC lama. Mereka harus menggunakan format dan metode yang sama agar dapat menjalankan komunikasi. Selanjutnya masuk ke protokol komunikasi. Sebelum memulai komunikasi satu sama lain, kita membuat aturan atau kesepakatan untuk mengatur percakapan. Kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut. Metode komunikasi apa yang harus digunakan, bahasa apa yang harus kita gunakan, dan apakah kami perlu mengkonfirmasi bahwa pesan kami telah diterima. Kita masuk ke metode. Di sini, orang pertama menggunakan bahasa isyarat. Kemudian orang kedua menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti bahasa isyarat." Orang kedua mengatakan, "Bisakah kita menggunakan catatan tertulis?" Maka orang keempat menjawab, "Ya, itu akan baik-baik saja." Nah, di sini mereka menyepakati bahwa metode yang digunakan adalah dengan menggunakan catatan tertulis. Contoh selanjutnya adalah bahasa. Orang pertama mengatakan, "Saya bisa berbahasa Jepang dan bahasa Inggris." Kemudian orang kedua menjawab, "Saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Spanyol." Dan orang kedua mengkonfirmasi, "Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris kalau begitu." Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Orang pertama mengatakan, "Saya ingin memesan 3 kemeja hitam ukuran sedang." Kemudian dikonfirmasi oleh orang kedua, "Ya, saya mengerti. Pesanan Anda 3 kemeja hitam dengan ukuran sedang." Orang
pertama menjawab, "Ya, itu benar, terima kasih." Di sini pesannya sudah dikonfirmasi. Aturan protokol ini harus diikuti agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami oleh pengirim dan penerima. Di antara protokol yang mengatur komunikasi manusia yang sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim dan penerima pesan yang teridentifikasi. Yang kedua, metode komunikasi yang disepakati, misalnya tatap muka, telepon, surat, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa dan tata bahasa yang umum. Yang keempat, kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Teknik yang digunakan dalam komunikasi jaringan berbagi dasar-dasar ini dengan percakapan manusia. Nah, mengapa protokol penting? Sama seperti manusia, komputer menggunakan aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Protokol yang diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan benar di seluruh jaringan, baik di lingkungan kabel maupun nirkabel. Jaringan lokal didefinisikan sebagai di mana semua host harus berbicara dalam bahasa yang sama, yang dalam istilah komputer berarti berbagi protokol yang sama. Sebagai contoh misalnya, jika dua orang yang ingin berkomunikasi dalam satu ruangan, misalnya mereka sudah menggunakan metode yang sama, yaitu bahasa lisan, akan tetapi bahasa yang mereka gunakan itu berbeda. Yang satu menggunakan bahasa Rusia dan yang satunya menggunakan bahasa Inggris, maka tidak dapat terjalin yang namanya komunikasi karena bahasa yang digunakan berbeda. Kemudian, protokol jaringan mendefinisikan banyak aspek komunikasi melalui jaringan lokal, yaitu protokol-protokolnya sebagai berikut. Yang pertama, format pesan. Ketika sebuah pesan dikirim, itu harus menggunakan format atau struktur tertentu. Formatnya, jika ingin berkomunikasi, haruslah sama antara pengirim dan penerima. Yang kedua, message size atau ukuran. Ketika pesan panjang dikirim dari host satu ke host yang lain melalui jaringan, biasanya perlu melakukan pemecahan terlebih dahulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga adalah time atau waktu. Banyak fungsi komunikasi jaringan bergantung pada waktu. Waktu menentukan kecepatan di mana bit mentransmisikannya melalui jaringan. Yang keempat adalah encoding atau pengkodean. Pesan yang dikirim melalui jaringan haruslah terlebih dahulu diubah menjadi bit oleh host pengirim. Berikutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi ke potongan data yang membentuk pesan. Dan yang terakhir adalah message pattern atau pola pesan. Beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dikirim. Jenis pola permintaan atau tanggapan ini merupakan aspek umum dari banyak protokol. Nah, itulah karakteristik protokol yang dapat saya jelaskan, dan berakhirlah sudah presentasi saya. Terima kasih karena telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Nurman Awaludin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.